Hai, balik lagi bersama gua Vicky di konten reaction episode keberapa ini? Keempat ya, keempat. Dan kita akan kembali lagi mencari video-video yang menarik untuk kita reaction. Gokil. Entah quotes-quotes yang bagus, entah video-video lucu, absurd segala macem yang akan kita komentari, kita berikan reaction-reaction terbaik untuk menghibur diri di kala stres dan gundah gulana. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. Let's go. Yang pertama ada dari Cerita Official. Aku minta maaf ya, Copyright nih, kalau kamu copyright. ketemunya orang kayak aku. Udah banyak Copyright. kurangnya, belum bisa. Kita baca aja karena takut copyright. Aku minta maaf ya kalau kamu ketemunya orang kayak aku. Udah banyak kurangnya, belum bisa menjadi yang terbaik, dan bahkan aku belum bisa bikin kamu bahagia. Aku minta maaf, aku minta maaf. Ya, mana ya? Samalah. Mumpung sekarang dalam nggak bisa. Idul Fitri udah lewat, tapi tidak ada salahnya gue minta maaf dengan semua kurangnya gue. Apa ini yang apa ya, kita memang harus saling mengerti, saling menerima tentang kekurangan, kelebihan, apapun itu yang ada di pasangan kita, kita harus terima itu. Jadi sebenarnya ya nggak apa-apa minta maaf, cuma lebih baik kamu sendiri harus berdamai dengan diri kamu sendiri. Dengan kekurangan yang kamu punya itu kamu harus sudah bisa menerima, supaya eh, nantinya kamu bisa berdamai dengan diri sendiri. Tapi jangan jadikan kekurangan kamu sebagai alasan untuk kamu eh, bermanja-manja atau apa, memaklumi setiap apapun itu yang harusnya masih bisa diperbaiki ya. Misalkan pasangan ngingetin kita, kamu tuh jangan males, kamu tuh harus lebih aktif lagi, kamu tuh harus eh, apa, terus mencoba hal-hal baru. Nah, itu ketika pasangan kita bilang begitu, itu kan adalah sebuah support ya, sebuah dukungan kalau kita tuh harus lebih baik lagi dari sekarang gitu. Dan kita udah disupport, tapi kita jangan malah merespon itu dengan, ah aku kan begini orangnya, ah aku kan ya beginilah aku, kamu mau terima syukur nggak, ya nggak apa-apa, jangan gitu. Itu malah menunjukkan bahwa kamu sangat amat tidak dewasa gitu. Jangan jangan begitu, itu adalah hal yang buruk yang harus dihindari sebenarnya, karena menyebalkan ketika harus bertemu orang-orang seperti itu. Aku tuh orangnya emang begini, aku tuh orangnya ya eh mageran gitu. Jangan. Apa nih, kenapa TikTok selalu tahu perasaan orang yang baru di posisi ini? So ya ya, jika melepasnya membuat dia bahagia, maka aku rela walaupun terluka. Banyak yang bilang bentuk tertinggi dari mencintai adalah merelakan. Menurut gua itu adalah kata-kata paling bullshit. Mencintai itu memang gimana ya? Duh, salah juga gue bilang begitu tadi. Enggak, kita harus pahami dulu kondisi-kondisinya lah ketika mencintai. Kayak mencintai apa, eh mencintai itu menurut gue adalah melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Itu mencintai. Jadi setelah apa yang kita lakukan
usaha semaksimal yang kita bisa lakukan itu dan akhirnya kita harus tidak bisa bersama dengan dia, ya sudah, ya sudah, itu artinya kita ya sudah tulus untuk mencintai dia dengan tulus. Kalau misalkan kita tidak ditakdirkan untuk bersama dengan dia, ya mungkin memang itulah jalannya. Kamu dipersiapkan untuk orang yang memang pantas untuk kamu nantinya gitu. Jadi ya kalau memang harus merelakan ya relakan saja, jangan dipaksain. Coba gue memikirkan kalau dari dulu gue memaksain kondisi gue untuk memaksa untuk terus berjuang, padahal yang diperjuangkannya senjata tidak ingin untuk gue perjuangkan. Itu kayak capek. Jika melepas yang membuat dia bahagia, aku rela. Nggak ada hati yang benar-benar rela ketika melepaskan sih. Selalu ada sakit yang tersisa di dalamnya. Jika kepergianku adalah kunci kebebasanmu, maka lakukanlah. Bukan. Jika kepergianmu adalah kunci kebebasannya, itu artinya dia memang tidak ingin bersama kamu. Bukan dengan kamu pergi lalu lantas kamu berpikir kamu bisa membuat dia terbebas, ya sebenarnya kamu ini manusia apa penjara? Cobalah pergunakan hati dengan sebaik-baiknya. Oke, next. Di TikTok itu yang cakep-cakep FYP-nya lebih gampang gitu. Betul. Contoh aja TikTokers namanya Una. Ini dia kontennya mainan pipi. Iya si Una mainan pipi, imut, cantik. Lah gue mainan pipi, tangan gue berminyak. Sebenarnya orang yang good looking, khususnya cewek ya, ini lu bikin video nggak perlu pakai konsep, cukup diem aja di depan kamera. Ya Allah, viewersnya jutaan, yang nge-like banyak. Bener isi lagi komenannya, Masya Allah indahnya ciptaanmu. Wah ada bidadari sorga. Ya Allah cantik banget. Lah coba gue diem di depan kamera, lah buselda viewersnya dikit. Yang lihat juga gue doang itu. Yang nge-like kagak ada. Sampai gue sendiri aja segan nge-like-nya. Sekalinya ada yang komen isinya, Bang sehat, cek stop nyabu. Beginilah pentingnya ASI sejak bayi. Ya emang lu pikir gue bayi dikasih apaan? Air aki. Gue gampar naik haji lu. Ini kenapa di TikTok itu yang cakep-cakep FYP-nya lebih gampang gitu. Contoh aja true story, dimana yang cantik, yang bohai itu lebih gampang buat FYP. Kalau cowok pun harus yang good looking. Kalau nggak good looking tuh yang gemulai, yang cool, yang gitulah. Cowok-cowok yang bisa FYP di TikTok itu adalah cowok-cowok terpilih. Dan cowok-cowok terpilih itu adalah cowok-cowok yang luar biasa. Gua main TikTok nggak pernah gua FYP. Karena gua tidak good looking. Jadi kunci FYP di TikTok adalah FYP sama dengan good looking. Oke, kita baca komennya. Cuy, dia YT-nya sepi banget, bantu ramein dong. Oh, abangnya. Oh ya, YouTube-nya ini Lutfi Imajinasi. Terus mewakili kaum yang gak good looking. Semangat kontennya bang, menghibur. Mantap bang. Gua cepuin nih bang. Una, di tag orangnya. Gak usah. Oke, next. Gua kata juga apa? Jangan langsung percaya kalau dia pamit tidur dulu. Gua kata juga apa? Oke, jadi di sini ada konten selanjutnya. No insom. Gua kata juga apa? Oke. Gua kata juga apa? Jangan langsung percaya kalau dia pamit tidur duluan. Pas lu tes berada di panggilan lain kan? Gua kata juga apa? Jangan selalu dimaafin kalau udah sering ketahuan selingkuh. Jadi kebiasaan kan tuh.
Gua kata juga apa? Sebucin-bucinnya pasangan lu, dia pasti punya cadangan pas kalian lagi berantem. Gua kata juga apa? Gua kata juga apa? Bener sih, gak salah. Kok bener sih bang? Wah, selamat overthinking. Wah, orang-orang overthinking, keluarlah kalian dan lihat video ini. Buatlah diri kalian semakin overthinking. Lebih tepatnya online tapi memanggil. Ya, iya. Itu makanya kalau tidur nggak pernah mau matiin HP. Oke, selalu bener. Bagus. Kita dengerin sekali lagi. Jangan langsung percaya kalau dia pamit tidur duluan. Pas Gak lu suka tes, musiknya. udah ada di panggilan lain kan? Gua kata juga apa? Jangan selalu dimaafin kalau udah sering ketahuan selingkuh. Jangan Jadi dimaafin. kebiasaan kan tuh. Enak musiknya. Gua kata juga apa? Sebucin-bucinnya pasangan lu, dia pasti punya cadangan pas kalian lagi berantem. Gua Asik, kata asik. Nah, selanjutnya ada kebohongan terbesar dari cewek apa nih? Kebohongan terbesar daripada cewek. Dia bisa pura-pura takut kehilangan kamu, dia bisa pura-pura bucin sama kamu padahal dia malu banget punya kamu. Kamu tuh bukan tipenya, that's why kamu jarang di-post di sosial medianya kan. Bukan jarang sih, bahkan nggak pernah kan. Dia masih buka peluang buat cowok-cowok yang deketin dia yang lebih baik daripada kamu. Dan kalau dia udah dapat itu, ya kamu bakalan ditinggalin lah. Semangat ya, mungkin nggak semua cewek kayak gini, tapi ya kebanyakan mungkin ya. Setuju kak ya? Sepengalaman gua juga sama kak nih. Aduh, kenapa sih relate banget gitu omongannya? Padahal gue bukan cewek, gue gak tahu nih kalau ternyata itu adalah termasuk ke dalam bagian kebohongan terbesar dari cewek. Gila, asli. Setuju, gue setuju banget, setuju. Parah. Yang terjadi di masa lalu gua akhirnya terjawab. Ini kebohongan terbesar daripada cewek. Dia bisa pura-pura takut kehilangan kamu, dia bisa bener pura-pura bucin sama kamu padahal Bener dia malu banget. banget punya kamu. Bener. Kamu tuh bukan tipenya, that's why kamu Bener, jarang di-post di bener, sosial bener. medianya kan. Bukan jarang sih, bener. bahkan nggak pernah kan. Dia masih buka peluang buat cowok-cowok yang ngedeketin dia yang lebih baik daripada kamu. Dan kalau dia udah dapat itu, ya kamu bakalan ditinggalin lah. Semangat ya, mungkin nggak semua cewek kayak gini, tapi ya Sebagian kebanyakan besar. mungkin ya. Ini kebohongan terbesar daripada cewek. Dia bisa pura-pura takut kehilangan kamu, dia bisa pura-pura Padahal kakaknya ini cewek loh. Tapi dia menunjukkan apa menyampaikan, membuka kartu tentang kebohongan cewek itu apa aja gitu. Kita like dulu ya. Oke. Bagus nih. Apa nih? Yuk, daripada kalian bosan mending download. Wow, Leeds Match. Gasya. YGY. Ini yang aku alamin sekarang. Wah. Gue udah lewat bang masanya bang. Selamat karena kamu sudah merasakannya. Lebih percaya doi sendiri daripada video TikTok. Ya. Apa bang, kan ini namanya juga opini. Sebagian cowok sebenarnya kayak gitu juga. Iya lagi. Salah satunya Anda. Duh, kenapa jadi di counter attack? Yang OVT itu mungkin overthinking ya. Gua gak seganteng X-nya. SPB itu lah gak pernah diposting. Kesian. Karena kita para cewek hanya gabut saja. Gabut saja ternyata. Oke, next. 5% nggak bisa ngoding. Jurusan IT tapi nggak bisa ngoding. Waduh. Lah terus mereka belajar apa selama Gua nggak kuliah? Mbak, jangan teriak-teriak gitu.
gitu. Wah, malu. Pelanin dikit gitu kalau ngomongnya ya. Kasihan eskom di luar sana yang nggak ngejurus dalam mencari rezekinya. Kalau kata masnya nggak bisa ngoding gitu. Aye termasuk diantaranya. Lulusan eskom nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kata mbaknya, jadi selama kuliah belajar apa? Nitip absen mbak. Nitip absen kelas karyawan. Ngomong 85% nggak bisa ngoding. Nih ya buat kalian yang jurusan IT, gue juga termasuk adalah salah satu jurusan yang lulusan dari IT ya, manajemen informatika, yang gue belajar ngoding. Gue tuh belajar ngoding semua codingan, jenis codingan SQL, HTML, PHP, JavaScript segala macam. Gue pelajarin tuh codingan. Gue bisa ngoding. Gue tahu strukturnya harus apa, struktur codingnya itu harus seperti apa. Pengen bikin tabel, pengen bikin footer, header, pengen masukin apa, rumus-rumus yang lain, gue tahu strukturnya. Cuma masalahnya nggak kepake di kerjaan gue, nggak ada coding-codingan. Semua ilmu itu kayak sayang jadinya gitu loh. Gue kangen ngoding, gue kangen ya ngoprek codingan, nyari setiap ada error di coding yang gue buat, terus ngulik benerin lagi. Kangen gue. Bisa lah gue di kalau mau adu skill dengan yang S1 bisa lah gue. Sombong sekali. Oke, next ya. Mau tahu nggak lu Ciri-ciri cewek yang selingkuh? Yang tadinya dia cuek, tiba-tiba jadi sosokan bucin sama lo. Terus lo kira dia bucin beneran? Enggak. Dia cuma nutupin permainannya supaya lo nggak curiga dia selingkuh. Ingat ya, cewek kalau curang itu mulus banget. Mau tahu nggak lu ciri-ciri? Iya. Emang banyak yang bilang sih, cewek kalau mau curang, cewek kalau mau selingkuh, cewek kalau mau bohong itu kayak rapih banget gitu. Kok bisa gitu? Sementara cowok kalau pengen kayak gitu bodoh sekali, gampang buat ketahuan, gampang buat di uliknya lah kalau cowok tuh. Tapi kalau cewek kok bisa gitu loh, kok bisa kayak cuma kalau gue sih ya, gue adalah orang yang tidak terlalu memusingkan dia jujur atau enggaknya, dia selingkuh atau enggaknya ya. Gue adalah yang ya kalau dia mau selingkuh ya silahkan. Yang pasti ketika dia ketahuan selingkuh tanpa gue harus repot-repot buat nyari tahu tentang dia yang selingkuh, entah waktu atau entah takdir yang memang memberitahu kalau wah dia selingkuh nih gitu, ya udah, tidak akan ada kesempatan kedua. Tapi kalau misalkan dia bisa bertahan lama menyembunyikan kebohongannya, ya itu patut diapresiasi sih. Kita laki-laki juga bisa, cuma nggak tega aja. Aduh, overthinking lagi. Banyak yang overthinking di sini di TikTok itu ya. Pantes iya. Oh, oke. Pada intinya kita harus saling percaya satu sama lain. Jangan pernah dengarkan kata orang lain. Betul. Cowok sebenarnya udah tahu kok. Yakin lu bang udah tahu apa? Sok apa sok tahu aja gitu. Karena kalau yang beneran emang udah tahu sama orang yang sok tahu aja itu beda pasti kualitasnya. Next. Oke, ini adalah video terakhir yang akan kita reaction. Apa nih? Faktanya apa nih? Faktanya, sehancur-hancurnya cowok, dia bakalan tetap ngasih bagian tertulus dari hatinya itu buat kamu. Meskipun kamu udah ngecewain dia berkali-kali, dia bakalan tetap maafin kamu dan berjuang lagi buat kamu. Tenang aja, ketika cowokmu itu sudah meneteskan air mata buat kamu, berarti kamu adalah orang yang paling spesial buat dia. Dan
Satu hal yang bisa buat dia berhenti sayang sama kamu adalah ketika kamu sudah nyaman sama orang lain dan jatuh cinta sama orang lain. Faktanya, sehancur-hancurnya cowok, dia bakalan tetap ngasih bagian tertulus dari hatinya itu buat kamu. Meskipun kamu udah ngecewain dia berkali-kali, dia bakalan tetap maafin kamu dan berjuang lagi buat kamu. Tenang aja ketika Cowok banget lah pokoknya. Bisa segoblok itu kalau lagi jatuh cinta, bisa sebucin itu. Kalau lagi jatuh cinta dia nggak peduli ceweknya mau salah apapun itu, mau ngelakuin salah apapun juga dia nggak peduli. Yang penting dia cuma tahu kalau ceweknya ini adalah orang yang paling dia sayang. Lumpuh logikanya, lumpuh akal sehatnya, cuma gara-gara cewek yang bahkan ceweknya ini nggak bisa menghargai cowok. Sayang banget kalau cowok-cowok kayak gini gitu harus disia-siakan gitu. Kayak hati sebaik ini, hati setulus ini gitu, kenapa harus kecewa lagi. Duh, gregetan gua. Kakak belajar di mana sih? Tahu banget perasaannya. Kakaknya ini pakar cinta sepertinya. Dia telah jatuh cinta dan nyaman sama yang lain, tapi perasaan dan hati gue tetap sama dan bahkan terus bertambah setiap harinya. Move on bang, ke Head and Shoulders. Kok kenapa jadi iklan sampo? Move on bang. Kalau dia sudah bahagia sama orang lain, ya udah ikhlaskan saja, jangan dipaksakan ya. Baru aja hilang orangnya, udah bener-bener nahan sampai batal puasa gara-gara nangis, tapi tetap aja dia milih pergi ya. Sangat disayangkan ya bang ya. Makasih telah mewakilkan perasaan kami yang tulus. Wah, terima kasih, aku juga terwakilkan kok. Ya begitulah, mungkin ini alasannya karena kamu udah bersama orang lain. Nih kamu harus tahu, sayang, kenapa tiba-tiba ada saya. Dan saya harus sadar diri untuk mengakhiri hubungan ini. Pada galau-galau semua komentarnya. Oke, jadi segitu dulu aja untuk video reaction kali ini. Kita ketemu lagi di video reaction selanjutnya. Jangan lupa apa ayo. Buat kalian yang mau support gue silahkan di subscribe, di like, di komen, di nyalain tombol notifikasinya buat kalian bisa tahu video-video terbaru lainnya dari gue lagi. Buat kalian yang pengen dengerin gue di podcast bisa di searching di Spotify, di Anchor, di platform podcast lainnya, tinggal di searching aja Pejuang Podcast, nanti ada di situ podcast gua. Dan untuk yang mau follow Instagram gua bisa di Vicky_Arwin, nanti akan gue cantumkan semuanya di deskripsi video ini. Oke, jadi sekian dari gua dan ciao.